يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disyukur kehadirannya pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk bisa sama-sama melanjutkan ngaji Al-Quran kita. Sekali lagi, metode cara kita belajar Al-Quran ini dengan cara CPSA yang selalu belajar semuanya aktif. Makanya kita berharap masing-masing memegang mushaf, memegang Al-Quran, mushaf Al-Quran beserta terjemahnya, atau yang punya aplikasi di gadget silakan juga buka. Kita baca sama-sama ayat-ayat Al-Quran itu, kemudian kita pahami apa isi ayat itu. Jadi kita paham maksud ayat itu apa. Baru setelah itu kita mengambil pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ayat tersebut. Dan ini bisa dilakukan oleh kita semuanya. Kalau kita sering berlatih, kita sering terbiasa untuk melakukan hal seperti itu, mudah-mudahan kita diberikan rasa ringan ya, untuk bisa mengambil intisari, mengambil pelajaran dari apa yang dikandung dalam ayat tersebut. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah masuk ke ayat 60, yaitu kisahnya Nabi Musa dengan Al-Khadir atau Al-Khidr. Al-Khadir atau Al-Khidr, atau orang Indonesia menyebutnya Khidir. Sudah kita jelaskan pula bahwa Khidir itu ada yang menyebutnya sebagai nabi dan itu lebih kuat, ada yang menyebutnya beliau hanya sebatas seorang wali min auliyaillah. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut, kita mungkin sekilas juga kembali memberikan sedikit penjelasan ya di seputar kisah ini. Kisah ini adalah kisah yang ketiga atau yang kedua dari kisah-kisah yang ada dalam surat Al-Kahf. Kalau masal dua orang sahabat yang satu pemilik dua kebun itu bisa kita sebut sebagai kisah, maka ini adalah kisah yang ketiga. Tapi kalau yang tadi itu hanya disebut sebagai masal atau perumpamaan, maka ini adalah kisah yang kedua. Yang mana kisah pertama Ashabul Kahfi itu sekali lagi kita singgung ya, itu adalah pola hubungan antara al-haq dan al-batil. Ketika al-haq itu dalam posisi yang lebih rendah, lebih lemah dari ashabul batil, dari orang-orang atau pihak-pihak yang pelaku kebatilan, itu bagaimana cara mengharmoniskan posisinya. Nah, kalau yang kisah ini itu adalah orang baik ketemu orang baik, shahibul haqqi ketemu shahibul haq, orang benar ketemu orang benar. Yang satu nabi, Nabi Musa, ketemu Khidir. Nah, sekali lagi ada yang menyebutnya sebagai nabi, ada yang menyebutnya hanya sebatas sebagai wali. Apa yang mereka lakukan? Ini kita lihat. Ternyata ada dialog antara keduanya. Ada proses dialektika antara Nabi Musa dan Khidir. Ini menunjukkan bahwa kalau orang baik ketemu sama orang baik, satu ormas mengajak kebaikan, ormas yang lain juga sama-sama mengajak kebaikan, tapi beda pandangan, itu ketemunya harus al-hiwar, harus dialog, harus dialektik, saling bertukar pandangan untuk mencapai pandangan siapa yang paling membuat mantap hati, pandangan siapa yang memang dianggap paling dekat dengan kebenaran. Jadi kalau orang baik ketemu orang baik, shahibul haq begitu dengan shahibul haq, itu hubungannya adalah relasi dialog, relasi dialektika, berhiwar, melakukan dialektika, pembicaraan, pembahasan, nanti sampai ketemu ya. Masing-masing punya argumentasi apa, yang ini punya argumentasi apa. Ini salah satu nilai yang dapat kita ambil dari kisah ini. Dan yang menarik juga, masyarakat muslim rahmatullah, ini belum sempat saya singgung juga. Kisah Nabi Musa itu adalah salah satu kisah yang paling dominan dalam Al-Quran. Makanya
Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau mengatakan hadzal Quran ayyakuna kulluhu li Musa. Quran ini seakan-akan ibarat kata hampir-hampir itu menjadi miliknya Nabi Musa. Mengapa? Karena kisah Nabi Musa yang terulang berkali-kali dalam Al-Quran. Maka Nabi Musa itu namanya disebut dalam Al-Quran lebih dari 130 kali. Ada 20 surat yang di dalamnya menyebut nama Nabi Musa. Jadi sedemikian luar biasanya Nabi Musa. Dan beliau adalah seorang ulul azm minar rusul yang punya azimah yang kuat. Cobaannya banyak sekali. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau kalau tertimpa satu madharat, tertimpa satu musibah, tertimpa satu ujian yang sangat berat, beliau suka berkata rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Musa itu mendapatkan ujian yang lebih berat dari ini, fasobar. Nabi Musa itu dapat cobaan yang jauh lebih berat seperti yang apa aku alami ini, tapi dia bersabar. Itu ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi betapa Rasulullah juga mengakui kualitas Nabi Musa. Tetapi ya, meskipun demikian, kemarin sudah kita singgung bagaimana ayat ini diperkuat dengan kisah yang juga disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi Musa habis pidatonya mantap sekali. Sangat impresif sekali, mengesankan sekali. Kemudian seorang bertanya, ya Musa, apakah engkau tahu ada orang yang lebih pintar dari kamu? Nabi Musa bilang tidak ada. Sebegitunya kemudian Allah menegur beliau, ada orang yang lebih tahu dari kamu, ada orang yang tahu apa yang tidak kamu ketahui. Kita juga sudah bahas bagaimana yang dilakukan Nabi Musa itu bukanlah sebuah bentuk kesombongan. Beliau tahunya yang memang Nabi ya beliau itu, dan memang tidak ada Nabi selain beliau yang diutus oleh Allah untuk umat saat itu. Tidak salah, tapi adab seorang yang berilmu adalah itu tadi, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit masih ada langit. Di atas orang yang pintar pasti ada orang yang lebih pintar lagi. Kalau dia tahu sesuatu, pasti ada hal yang dia tidak tahu dan orang lain tahu. Demikian terus. Maka Nabi Musa begitu tahu begitu. Nabi Musa dengan azimahnya yang kuat, dengan tekadnya yang kuat, beliau ingin belajar kepada orang tersebut, ingin bertemu dengan orang tersebut. Sudah kita bahas ayat 60. Kalaupun harus berjalan bertahun-tahun, berjalan sepanjang masa pun, kalau aku belum ketemu tempat di mana aku bisa bertemu orang itu, aku tidak akan berhenti. Ini azimah yang kuat dalam thalabul ilm. Ini. Kemudian sudah kita bahas juga ya, bagaimana Nabi Musa ini berjalan di perjalanan yang panjang itu mengambil orang yang menemani, mengambil teman. Ini juga memberikan ibrah bahwa sebaiknya seorang itu kalau mau melakukan perjalanan itu ambillah teman perjalanan. Orang yang berjalan sendiri itu mudah untuk diganggu, baik keamanan dalam arti fisik maupun keamanan dalam arti kejiwaan. Orang kalau jalan sendiri itu potensi tergoda itu lebih tinggi dibanding orang berjalan lebih dari sendiri, ya, lebih dari satu. Saya misalnya ke luar negeri atau kemana, ke luar kota, itu kalau sendiri ada aja godaannya. Lihat ini, lihat itu. Tapi kalau berdua, paling tidak orang di samping kita itu bisa menjadi pengendali tambahan selain pengendali iman kita. Ini mengambil teman dalam perjalanan itu disunahkan, ya, dianjurkan. Ini ya. Kita sudah lihat juga kemarin betapa tadi tekad thalabul ilm, ariflah itu thalabul ilmi sangat kuat sekali. Kemudian ayat 61 ya, itu bicara tentang bagaimana teman perjalanan Nabi Musa, yaitu asisten beliau, pembantu beliau, yaitu Yusha bin Nun, itu lupa untuk memberitahukan tentang ikan yang dibawanya ini. Jadi kalau kita membaca kisah
Khidir dan Musa ini, ya, mungkin kita bertanya-tanya, kok ikannya itu kan menurut riwayat yang lebih kuat ikannya memang tidak disebutkan ikan mati atau ikan hidup, tapi yang lebih kuat adalah ikan yang mati. Ikan mati ini sudah disebutkan di awal ya, di hadis Bukhari Muslim itu, bahwa nanti Musa, tempat di mana kamu bisa ketemu Khidir itu adalah tempat di mana kamu akan kehilangan ikan ini. Jadi betul, ternyata ayat 61 itu kemudian ketika mereka berdua nyampe ya, di pertemuan dua laut, nasiyah utahuma, mereka kehilangan ikan mereka. Fattakhadha sabilahu bil bahri saraba. Ikan itu mengambil jalannya ke laut ya, dengan melompat. Nih. Kemudian di ayat 62 sudah kita bahas juga ya, mengenai Nabi Musa ini sangat seorang orang tua yang sayang dengan anak muda, seorang guru yang sayang sama muridnya, seorang pemimpin yang perhatian sama bawahannya. Makanya ketika mau makan itu bilangnya atina godaan. Sini kita makan yuk bareng. Makanannya Nabi Musa adalah makanannya asistennya. Makanannya asistennya adalah makan yang sama dengan yang dimakan oleh Nabi Musa. Ini juga pelajaran juga. Laqad laqina min safarina hadza nasobat. Kalau dibaca terjemahnya ini mudah memahami. Kemudian kita baca lagi apa yang bisa kita ambil dari situ. Ini salah satunya misalnya yang kemarin kita bahas, Nabi itu ya manusia. Nabi itu adalah manusia biasa. Ada capeknya, ada sedihnya, ada menangisnya, ada gembira, ada tertawa. Nabi Musa sekuat-kuatnya Nabi Musa, sehebat-hebatnya beliau seorang nabi juga punya rasa capek juga. Dan tidak masalah orang menyatakan bahwa dia capek, sedang mengatakan dia sedang letih, dia sedang sedih, itu tidak masalah. Dan berkali-kali juga sempat kita singgung bagaimana Rasulullah ketika putranya Ibrahim itu meninggal, beliau menangis. Innal aina latadma'u. Mata boleh mencucurkan air mata. Wa innal qalba la yahzan. Dan hati bisa sedih. Tapi wala naqulu illa ma yurdi rabbana atau illa ma yarda rabbuna. Tapi kita tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih enggak apa-apa, mengaku letih enggak apa-apa, mengaku capek enggak apa-apa, mengaduh karena sakit juga enggak apa-apa, tapi yang penting hatinya dan ucapannya jangan sampai mengindikasikan bahwa kita tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini manusiawi. Nah, ayat yang berikutnya, qala ara'aita id awaina ila safra. Pembantunya ini, asistennya ini, yes, Yusha bin Nun, itu mengatakan kepada Nabi Musa, ara'aita id awaina ila safrati. Tahukah engkau wahai Nabi Musa, id awaina ila safrati, ketika kita berlindung ke bongkahan batu besar safra. Fa inni nasitul huta, maka aku lupa tentang ikan itu. Ini para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya adalah lupa menjaga ikan itu, sehingga ikan itu bisa lompat masuk ke mana namanya, ke laut, atau memang diawasi, lihat, tapi lupa menceritakannya kepada Nabi Musa. Tapi intinya adalah dia lupa akan ikan itu, sehingga ketika ikan itu hilang, ikan itu lenyap, ikan itu pergi dari tempat di mana dia disimpan, itu dia tidak sempat bercerita kepada Nabi Musa. Padahal itu adalah tempat di mana dijanjikan disitulah nanti akan bertemu dengan orang yang mengetahui sesuatu yang tidak diketahui Nabi Musa tadi. Ini Pak ini nasitul huta, aku lupa untuk menceritakan tentang ikan itu. Wa ma ansanihu illa syaitan, dan tidaklah ada yang membuat lupa itu kecuali setan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya setan ini adalah salah satu faktor yang membuat orang itu lupa. Baik lupa dalam arti lupa untuk tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau lupa dalam arti lupa yang sering kita pahami dalam bahasa kita. Jadi kalau kita misalnya mengingat sesuatu
kemudian lupa, kita kan dianjurkan untuk berzikir, menyebut nama Allah. Karena memang setan itu menjadi salah satu faktor penting dalam kasus lupanya kita akan satu hal. Wa ma ansanihu illa syaitan wa adzura. Dan tidaklah ada yang membuat aku lupa kecuali setan adzura, yaitu lupa agar atau untuk aku mengingatnya, mengingat tentang masalah ikan itu yang kabur dari tempatnya. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan ikan itu mengambil jalannya di lautan dengan cara yang ajaib sekali, dengan cara yang aneh sekali. Ini kalau menurut beberapa riwayat itu, ikan itu lompat ke laut, kemudian jalur yang dilalui ikan itu kayak ada lorong, jadi kayak air itu berhenti, jadi tidak kelihatan berombang-ambing dengan lautan itu, jadi kelihatan betul arahnya kemana. Jadi maka dengan cara yang ajaib sekali. Jadi ikan itu kan mati, ya, menurut riwayat yang lebih kuat ya. Meskipun tidak dijelaskan sebenarnya di sini ikannya mati atau tidak, dia mengambil jalan dengan cara yang ajaib, ya, kabur dari tempat di mana dia disimpan itu. Nah, Nabi Musa tidak marah, ya. Nabi Musa tidak marah dengan kejadian itu, tapi beliau mengatakan qala dzalika ma kunna nabni. Dzalika itulah tempatnya, ma kunna nabni, yaitu tempat yang kita cari-cari, yang kita inginkan. Karena memang Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, bagaimana kita singgung tadi, tempat bertemunya kamu dengan Khidir di Majma'al Bahrain, di pertemuan dua lautan itu adalah ketika di mana kamu kehilangan ikan kamu. Maka itulah tempat yang kita tuju-tuju. Fartadda ala atharihima qasasa. Maka keduanya kembali kepada jalan mereka, jejak-jejak perjalanan mereka semula, mengikuti jejak semula. Fartadda, mereka keduanya berbalik kembali ala atharihima, ya, melalui jalan-jalan yang mereka lalui sebelumnya qasasa, mengikuti jejak yang semula. Ini ungkapan untuk menyatakan bahwasanya keduanya kembali kepada tempat yang persis di mana mereka kehilangan ikan itu tadi. Ini. Fawajada abdan min ibadina. Maka keduanya itu menjumpai seorang hamba. Nah, ini. Seorang hamba ini adalah tadi Khidir tadi. Mengapa Khidir itu disebut dengan Khidir atau Al-Khadir yang benar, atau Al-Khidr? Itu artinya adalah hijau. Jadi Nabi Khidir ini memiliki, ini dalam hadis juga ada ya. Khidir itu kalau dia itu misalnya duduk di atas rumput yang kering, itu rumputnya menjadi hijau. Setelah kalau beliau seorang wali berarti itu karomah, kalau beliau seorang nabi berarti mukjizat. Jadi mengapa Khidir itu disebut dengan Khidir? Itu karena beliau kalau berdiam di satu tempat, itu tempatnya menjadi hijau, muncul tumbuh-tumbuhan yang hijau. Itu kedahsyatannya Nabi Khidir. Fawajada abdan min ibadina, maka mereka berdua bertemu dengan tadi orang yang dimaksud, sosok Khidir yang dimaksud tadi. Nah, ini penting dalam ayat ini. Kita lihat bagaimana cara Allah mensifati sosok Nabi Khidir itu, mensifati sosok Khidir itu. Kalau bagi orang yang tidak meyakini sebagai nabi. Yang pertama adalah sifat yang dilekatkan kepada sosok itu adalah sifat ubudiyah. Jadi sifat ubudiyah itu adalah sifat makom yang paling tinggi seorang makhluk kepada Khaliknya. Makanya di awal surat Al-Kahfi, ketika Allah ingin menunjukkan nikmatnya menurunkan Al-Quran kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya, Allah mengatakan alhamdulillahilladzi anzala ala abdina, ya, kepada hambaku Rasulullah disifati sebagai abdun, karena makom tertinggi seorang makhluk itulah makom ubudiyah. Artinya apa? Kalau seorang itu makom ubudiyahnya sudah benar, artinya dia sudah meletakkan makhluknya pada tempat yang semestinya. Dia bisa menempatkan dirinya pada tempat yang semestinya. Jadi makom ubudiyah adalah makom yang paling tinggi. Relasi antara seorang makhluk dengan rohnya, antara seorang makhluk dengan Khaliknya, seorang hamba dengan rohnya. Nah, makanya di sini
Allah ketika menggambarkan sifat-sifat karakternya Khidir itu, yang pertama adalah sifat ubudiyah. Dia adalah seorang abdun, bukan sehebat-hebatnya dia, sedahsyat-dahsyatnya dia adalah abdun, hamba Allah, bukan siapa-siapa. Nggak nyampe lantas kemudian kayak Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati, menyembuhkan orang penyakit kusta, lantas ada orang yang menuhankannya. Tidak, seorang hamba ya hamba. Munajat kita tuh anta wa ana. Jadi Allah itu anta, engkau adalah Rabb, Khalik, aku adalah hamba. Itu adalah relasi yang paling pas, paling tepat, paling tinggi, paling presisi dalam menggambarkan hubungan seorang makhluk dengan Khaliknya. Maka di sini sifat pertama yang ditunjukkan, ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifatnya Khidir itu adalah abdan. Jadi seorang hamba, seorang pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata abd itu kalau dulu di zaman jahiliyah itu budak itu sebenarnya abd, hamba. Seorang hamba itu punya sifat 3 paling tidak ya. Pertama, dia senantiasa dalam berbuat itu hanya mengikuti atasannya, mengikuti sayyidnya, mengikuti tuannya. Maka kalau kita ngaku sebagai abid, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya karakter pertama itu kita harus ngikut apa maunya tuan kita. Maunya mengarahkan ke kanan. Babi dibilang haram ya haram, ini dibilang halal, ini dibilang jalan surga, ini jalan surga, ini dibilang jangan dekati. Itu abd, mengikuti arahan dan perintah dari tuannya. Itu seorang hamba. Yang kedua, seorang abd itu dia selalu berupaya untuk membahagiakan atau menyenangkan tuannya. Jadi seorang hamba itu tidak punya impian-impian kecuali untuk mengabdi, membahagiakan, memenuhi keinginan daripada tuannya tadi. Jadi tidak ada tujuan-tujuan lain kecuali membuat apa yang membuat tuannya senang, itulah yang dilakukan. Seorang hamba begitu. Ini bahwa jada abdan min ibadina atainahu rahmah, yang telah kami berikan kepadanya rahmah, itu rahmah. Ini kata rahmah ini para ahli tafsir sebagian ada yang memahaminya kata rahmah itu ayat nubuwah, rahmah ayat nubuwah, karena ada beberapa ayat yang menyebutkan rahmah itu adalah nubuwah, seperti yang di ayat itu yang fabidari kafal yang roh itu apa namanya? Pausan mana tadi? Apa lagi? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Karunia Allah dan rahmat di situ adalah wahyu Al-Qur'an. Wahyu turun kepada seorang nabi. Nah, meskipun kata rahmah di sini bisa dimaknai dengan nubuwah, dan karena itu pula sebagai ulama berargumen bahwa Khidir itu adalah seorang nabi karena atainahu rahmah, kami telah berikan kepadanya yaitu nubuwah. Tapi rahmat di sini kita bisa ambil makna generiknya, makna aslinya itu apa? Rahmat memiliki sifat kasih sayang, min indina, dari sisi kami, diberikan dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami telah ajarkan kepadanya min ladunna, dari sisi kami, ilma, yaitu ilmu. Jadi Khidir yang akan menjadi gurunya Nabi Musa itu disifati dengan 3 hal. Yang pertama adalah sifat ubudiyah, yang kedua sifat rahmah, yang ketiga sifat ilm. Jadi seorang guru yang ideal, seorang mentor yang ideal, seorang mursyid yang ideal, seorang panutan yang ideal itu harus memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, dia orangnya harus abid, orang yang penghambaannya kepada Allah itu paten. Yang pertama. Yang kedua, rahmah, punya sifat kasih sayang. Guru kalau dia soleh,
kamu tapi galak banget, itu repot. Atau tidak memiliki sifat kasih sayang kepada murid-muridnya, itu berarti ikuti. Makanya sifat yang kedua adalah rahmah. Yang ketiga adalah ilmu. Harus punya ilmu. Kapasitas ilmunya memadai. Jadi kalau kita mau cari panutan, kita cari sumber-sumber keilmuan, ya kalau bisa cari yang tiga itu. Pertama, diketahui orangnya soleh, orangnya baik. Yang kedua, punya sifat rahmah, kasih sayang. Yang ketiga, punya kapasitas keilmuan yang memadai. Dan inilah tiga sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam mensifati sifat-sifatnya Nabi Khidir alaihissalam, yaitu sifat ubudiyah, kemudian punya rahmah, sifat kasih sayang, kelemah lembutan, dan juga punya ilmu. Nah, ini di sini ilmunya juga ilmunya wa'allamnahu min ladunna ilma. Jadi ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin di grup RW itu kalau salah ada orang yang ilmu laduni. Meskipun ada tulisnya ilmu laduni. Maksudnya adalah ilmu laduni. Itu adalah ilmu yang memang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa belajar. Jadi seperti Khidir itu tidak diketahui dulu belajar kepada siapa, tapi dikarunia ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya, menyampaikan pandangan atau pemikirannya terhadap ayat-ayat ini, silakan sebelum kita lanjut. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, tadi pada poin terkait masalah tanda-tanda. Tanda-tandanya bahwa Nabi Musa akan ketemu seorang guru setelah ada ikan melompat. Itulah tanda-tanda akan di area situ akan ketemu guru. Dan ini tentunya tanda ini diinformasikan oleh Allah SWT. Terus kemudian juga dalam kisah lain misalnya kasus Nabi Nuh, bahwa tanda-tanda akan banjir besar adalah jika dari tubuh itu telah mencapainya. Jadi intinya ini ada tanda-tanda. Nah, bagi kita ini sangat sulit melihat tanda-tanda tentang akan sesuatu yang akan terjadi, baik itu tentang kejadian maupun tanda-tanda tentang sesuatu. Kira-kira apa mungkin yang bisa berpegang itu, yang kita bisa baca bahwa itu tanda-tanda tentang sesuatu yang mungkin akan kita dapatkan atau sesuatu tentang akan terjadi. Mungkin orang sering bilang cicak itu nanti tandanya akan terjadi sesuatu gitu. Kemudian ada burung kedasi, ada burung kencak, ada kamu kan gitu. Kemudian ada kedasi atau ada burung gagak datang. Mungkin ada cerita tentang kematian. Nah, ini tentunya kita semua sama tentang ini. Tapi ternyata kisah-kisah Nabi terdahulu juga ada tanda-tanda gitu. Bedanya adalah dulu diinformasikan bahwa akan ada terjadi seperti ini. Jadi Nabi ini diberitahu lebih dulu. Mungkin buat gambar kita, kira-kira tanda-tanda itu yang buat kita apa yang kira-kira menjadi bencana. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada di antara tanda-tanda itu adalah tanda-tanda yang memang bisa diketahui oleh umumnya manusia. Misalnya, kalau mendung itu tandanya mau hujan, ya toh? Itu kan tanda-tanda. Dan itu Allah titipkan dalam sunnatullah, ya, sunnah alam ini. Allah menciptakan sesuatu dengan tanda-tandanya. Tanda-tanda buah-buahan mau berbuah lebat ada bunganya yang lebat. Kan tanda-tanda, meskipun tidak mesti tanda-tanda itu akan datang apa yang ditandai itu, karena tanda itu bukan syarat ya. Dia bukan sesuatu yang pasti akan mendatangkan itu. Tanda-tandanya seorang anak mau lulus, dia bisa memahami pelajaran dengan baik. Kalau ada anak pelajaran nggak ngerti, gimana mau lulus? Tanda-tanda dia tidak akan lulus, misalnya gitu kan. Tanda-tanda akan terjadi kemacetan, misalnya. Kalau jam 6:30 pagi akan terjadi kemacetan, tanda-tandanya ada. Nah, itu bisa diketahui dengan titen, dengan pengalaman-pengalaman. Selama itu didasarkan kepada pengalaman, itu masalah. Misalnya, selama ini kalau ada burung apa, misalnya mau apa,
tidak masalah. Meskipun kita pahami bahwa tanda-tanda itu bukan menjadi sebab mutlak terjadinya sesuatu. Kayak mendung, belum tentu akan turun hujan, tapi itu tanda-tanda hujan. Misalnya lagi apa? Nah, yang dilarang dalam Islam itu ada namanya sesuatu orang menandai hal buruk dengan sesuatu yang sebenarnya tidak mesti terjadi. Ya misalnya kalau namanya tasya'um itu misalnya orang melihat satu fenomena. Oh, kalau begitu akan terjadi sesuatu yang buruk terhadap kita. Nah, itu dilarang dalam agama. Karena apa? Kita itu diminta untuk berpikiran positif. Dan Allah itu akan ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu akan mudah menentukan sesuatu atas dasar apa yang dugaan atau harapan daripada hambaku kepadaku. Ana inda dhanni abdi bi. Kalau hambaku berprasangka baik, ya Allah berikan kebaikan. Makanya dalam bab jenazah kemarin kita jelaskan kalau orang mau meninggal itu sebisa mungkin salah satu yang selain mentalkin la ilaha illallah itu salah satunya adalah membuat dia itu optimis kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan optimis dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan husnudzan billah, akan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas tentang tanda-tanda. Ada tanda-tanda yang mudah diketahui, ada yang tidak. Nah, ada tanda-tanda yang khusus yang hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus juga. Itu menggunakan ilmu firasah namanya. Ilmu firasah itu adalah ilmu firasat. Ada orang-orang yang memang Allah titipkan kepadanya firasat yang kuat sehingga dia bisa mengerti tanda-tanda yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Kayak misalnya Umar. Umar itu kalau kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari itu disebutkan inna min ummati lam kallamina wa muhaddatsin wa inna Umar la minhum. Sesungguhnya ada di antara umat-umat itu kata Rasulullah, ada orang-orang yang muhaddatsin wa mukallamin, kayak seperti mendapat bisikan. Itu dalam Sahih Bukhari. Jadi kayak mendapatkan apa namanya? Bisikan sesuatu yang orang umumnya tidak tahu. Wa inna Umar la minhum, dan Umar adalah salah satu di antara orang yang diberikan kelebihan itu. Nah, ini hanya orang-orang khusus saja. Itu termasuk ilmu laduni tadi, ilmu yang Allah berikan karuniakan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Jadi ada tanda-tanda sekali lagi yang diketahui dengan mudah atau dipelajari. Kalau orang ahli sains dia tahu tanda-tanda dalam bab fisika misalnya yang tidak diketahui orang umum, orang awam. Ada tandanya satu benda mau meledak itu apa? Misalnya tahu bahwa atom-atomnya akan meledak. Dia tahu dengan ilmu, dengan sains. Ada orang tahu kalau kambing bunting itu pasti mau melahirkan. Itu tanda-tanda. Kalau itu bisa diketahui orang kebanyakan. Tapi ada juga yang kalau kambing misalnya melakukan satu sikap begini, dia berarti besoknya akan sakit misalnya. Ada orang yang tahu begitu dengan ini tadi. Kalau seorang gembala kambing yang sudah pengalaman, dia tahu kambingnya kalau aktivitasnya seperti ini, oh dia bisa akan sakit. Nah, itu bagian dari ilmu titen tadi, ilmu bagaimana kita mencatat atau mengambil satu hukum, satu kayak standar dari peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Itu Allah Subhanahu. Ada yang lain ingin menambahkan atau menyampaikan pandangannya, monggo. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Ayat 66. Qala lahu Musa. Ini sebelum itu ayat 65 tadi itu sekali lagi menjelaskan pentingnya tadi ubudiyah, rahmat dan juga ilmu. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa itu berkata kepada Khidir, qala lahu. Musa berkata kepada Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Wahai Khidir, apakah aku boleh mengikutimu agar engkau bisa mengajariku mimma 'ullimta rusyda, dari sebagian apa yang diajarkan kepadamu, rusdan sebagai petunjuk. Jadi ini Musa itu ya, seorang yang tadi yang kafir Quran,
ayyakuna kulluhu li Musa. Yang Quran itu hampir-hampir ibarat kata-kata Imam Suyuti adalah milik Musa karena saking banyaknya cerita tentang beliau. Bagaimana Musa adalah nabi derajat ketiga setelah Nabi Muhammad yang Ibrahim Musa ya, jadi ulul azmi itu adalah orang yang juga memiliki rasa tawadhu yang luar biasa. Ketika beliau tahu ada orang yang berilmu yang dia harus belajar kepadanya, maka dengan lembut Musa mengatakan, wahai Khidir, hal attabi'uka, bolehkah? Jadi dengan bahasa yang santun sekali, bolehkah aku mengikutimu agar engkau bisa mengajarkan kepadaku? Jadi bahasanya santun sekali. Ini bahasa adab seorang murid kepada gurunya. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Jadi kalau kita baca riwayat itu, Khidir ketika Nabi Musa itu mengatakan mau belajar kepada Khidir, Khidir juga dengan tawadhunya mengatakan, ya, wahai Musa, kamu itu tahu, kamu itu punya ilmu, tahu hal-hal yang aku tidak memiliki ilmu terhadapnya. Aku nggak tahu tentang itu. Aku pada saat yang sama punya ilmu, tahu tentang sesuatu yang kamu tidak tahu. Jadi wa kulli ilmin alim tadi. Nggak ada orang yang pintar melebihi dalam segala hal, tidak mungkin. Ada hal-hal yang dia tidak ketahui, ada hal-hal yang orang lain ketahui dia tidak ketahui, dan sebaliknya. Ini dia. Jadi Nabi Musa kemudian meminta izin kepada Khidir untuk mengajarkan mimma ulimta rusyda. Kata min itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya litab'in, bisa litab'in. Jadi Nabi Musa itu minta Khidir mengajarkan sebagian dari ilmu yang dia miliki. Dan ilmu yang dia miliki itu adalah yang tujuannya adalah sebagai rusdun, sebagai petunjuk. Jadi tujuan mencari ilmu adalah tujuan untuk mendapatkan petunjuk, bukan untuk mengoleksi ilmu. Jadi tujuan belajar, tujuan ngaji, tujuan cari ilmu adalah mencari mencari petunjuk. Ar-rusdu itu kalau diterjemahkan itu boleh dibilang terbimbing, orang yang rusdu bimbingan. Jadi Rasyid itu adalah orang yang terbimbing, orang yang mendapatkan petunjuk, artinya terbimbing untuk melakukan yang benar agar terhindar dari yang salah. Nah, Nabi Musa itu ketika minta izin kepada Khidir untuk belajar kepadanya, beliau mengatakan, ajari aku ilmu, yang ilmu itu adalah sebagai sebagai petunjuk, bukan untuk koleksi ilmu saja, agar bisa tahu saja, tapi menjadi petunjuk untuk menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah atau menjadi orang yang lebih baik. Pada saat yang sama juga kata mimma ulimta rusyda, ini juga ada sebagian ulama yang mengambil pelajaran bahwasanya mengambil ilmu dari seseorang itu tidak harus mengambil semuanya. Ada orang ahlinya apa gitu ya, kita ambil sebagiannya saja udah nggak apa-apa. Nggak harus semuanya mimma ulimta rusyda. Bukan ala antu alimani ma ulimta rusyda. Apa-apa yang kamu diajarkan kepada bukan mimma, sebagian dari apa yang diajarkan kepada rusyd dan sebagai atau untuk menjadi petunjuk. Qala innaka lam tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, ini kata jawabnya Khidir, innaka lam tastati'a, sesungguhnya kamu itu tidak akan sanggup ma'iya sabra, tidak sanggup bersamaku, sabra untuk bersabar. Lantas tadi kamu tidak akan sanggup menanggung rasa sabar bersamaku. Jadi belajar itu selalu ada aspek beban, ada sesuatu yang berat. Maka ada ungkapan dalam bahasa itu man ta'allama ta'allama. Yang satu pakai ain, yang satu pakai hamzah. Man ta'allama pakai ain, ta'allama pakai hamzah. Barang siapa yang belajar, dia akan merasa sakit. Man ta'allama ta'allama. Karena apa? Karena belajar itu pasti berat, pasti butuh kesabaran, pasti butuh keteguhan hati, pasti butuh kemantapan hati. Orang mau belajar itu harus siap bersabar.
Makanya kalau di pesantren-pesantren itu diajari itu la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiriha bi bayani. Aku akan sebutkan kepada kalian 6 syarat orang mencari ilmu yang akan aku beberkan ke-6-6-nya itu kepada kamu ya. Dakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadil ustadi wa quli zamani. Yaitu yang pertama dakain, orang harus punya modal kecerdasan. Jadi kalau belajar nggak punya modal kecerdasan, ya nggak bisa. Modal kecerdasan itu disesuaikan dengan apa yang ingin dia pelajari. Orang bakatnya IPA ya IPA gampang buat dia. Orang bakatnya IPS buat dia gampang. Orang bakatnya teknik buat dia gampang. Ada tingkat kecerdasan yang memang diperlukan. Orang punya bakat main bola diajari cara nendang yang baik 2-3 kali jadi dia. Bakatnya badminton diajari main bola susah. Jadi ada kecerdasan yang sesuai dengan apa yang dia mau pelajari. Wa irsin, harus ada semangat, harus ada rasa ingin yang kuat. Wastibarin, harus ada kesabaran. Nah ini salah satu yang diindikasikan dari ayat 67 ini adalah perlunya atau dibutuhkannya rasa sabar dalam belajar. Wastibarin wa bulghatin, harus ada bekal tenaga, bekal materi mungkin kadang-kadang. Wa irsyadil ustadi, dan harus ada bimbingan guru. Orang belajar tanpa bimbingan guru susah, bisa mudah tersesat, bisa mudah tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Waktu li zamani, dan juga masa yang panjang, karena belajar tidak ada yang cepat ya. Makanya dalam Islam itu konsepnya adalah long life education ya. Belajar sepanjang hayat, minal mahdi ilal lahdi, dari mahdi, dari buaya ibunda yang menggendongnya sampai lahdi, sampai liang lahat, di mana dia nanti akan dikuburkan setelah kematiannya. Sudah ada belum Pak? Ada lagi ya. Ini jadi ayat yang ke 67. Qala innaka lam tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimanapun atau bagaimanakah engkau akan bersabar atas sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jadi salah satu yang dianjurkan oleh ayat ini adalah kita perlu tahu kalau kita mau belajar sesuatu. Kalau kita mau menginginkan untuk mengerti sesuatu, kita paham dulu ilmu itu masalah apa sih yang mau kita pahami. Jadi kalau kita ngerti yang mau kita tuju, itu memudahkan kita untuk memahaminya, memudahkan kita untuk mencapai tujuan itu. Makanya di sini wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit. Bagaimana kamu bisa sabar kalau kamu belum tahu apa yang akan kamu inginkan belajar dari itu nanti. Jadi orang perlu tahu apa-apa yang mau dia pelajari. Jadi tahu ini apa sih tujuannya, mau masuk ke fakultas, milih jurusan, tahu oh jurusan itu ujungnya ke sana. Jadi jangan sampai salah pilih jurusan. Mau belajar fikih, oh fikih apa? Mau saya adalah fikih yang bisa memahami perbedaan pendapat di antara para ilmu, para fuqaha, para ahli fikih misalnya. Kita cari referensi atau guru yang bisa menjelaskan tentang itu. Jadi kita mengetahui apa yang mau kita tuju itu adalah setengah daripada upaya kita untuk mendapatkan itu. Jadi kalau kita tahu apa yang kita tuju, itu membuat kita lebih mudah mencapai apa yang kita tuju tersebut. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan sebelum kita tutup. Ya kalau tidak ada, kita cukupkan sekian saja. Sekali lagi, dasar kita memahami Al-Quran ya, bukan membaca tafsir yang panjang lebar, tapi yang paling penting itu adalah kita paham ayat ini berbicara apa. Itu yang paling penting dulu. Kemudian apa nilai-nilai, apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ayat itu. Baca tafsir yang lebar itu udah bagiannya para ahli untuk memahami lebih lanjut. Tapi
ini bagi kita orang-orang awam, waktu terbatas. Belajar juga ya hari malam Senin saja belajar tafsirnya. Itu ya. Yang penting satu ayat ini maksudnya apa? Dipahami dengan baik, baru kita ambil apa yang bisa kita ambil. Misalnya kayak Allahus Somad, Allah adalah tempat bergantung. Oh kita paham, Allah adalah tempat bergantung. Artinya Allah adalah zat satu-satunya berhak kita bergantung kepadanya. Artinya lagi yang kita ambil adalah oh kalau begitu kita tidak bagus, kita tidak baik, kita tidak boleh menggantungkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada godaan-godaan, kalau ada rayuan-rayuan untuk menyandarkan nasib kita, menyandarkan karir kita kepada sesuatu yang melanggar hukum Allah, ya jangan kita ambil karena Allahus Somad, hanya kepada-Nya kita. Itu cara kita memahami yang paling ideal untuk orang-orang awam seperti ini adalah seperti itu. Jadi cukup pahami ayatnya, pahami dengan baik, baca terjemahnya. Kalau enggak ada tafsir tadi yang pernah kita tunjukkan yang punya kemenang itu sudah memadai untuk kita orang awam ya. Kita habis itu kita coba tekuni, pahami, ambil intisarinya, ambil pemahamannya, ambil pelajarannya enggak. Kita berusaha untuk menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.